Itu sangat cocok dengan yang digembur-gemburkan cerita legenda masa lalu bahwa Mojopahit itu kaya raya. Iya. Kaya raya. Sampai kalau ada kunjungan-kunjungan dari kerajaan yang lain berkunjung ke Mojopahit itu, waktu Pasugatan, Bujono Ondrowino itu semua peralatan dapur itu terbuat dari emas semuanya. Mengambil dengan ritual dan pakai minyak lah, pakai minyak, pakai menyan dan sebagainya. Ya, pokoknya ritual lah Pak ya. Kalau saya menggarisbawahi, habiskan hartamu untuk ritual. 1 gram pun kamu nggak bakal dapat. Di bawahnya pohon pencit itu, pohon gitu ya. Iya, pohon mangga. Ya. Tiba-tiba kedalaman 1,5 meter itu mendapatkan itu vas bunga yang merah-merah itu, yang biru-biru itu banyak sekali. Ya. Dia itu juga gali bata, Ya. cari bikin batu bata, nemu arca segini waktu itu. Ya. Ketika arca ini dibawa pulang, belum dijual, dibawa pulang, orang itu langsung sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Merinding Channel Bos, channel yang mengulas dan membahas tentang mitos yang bikin merinding, tentang sesuatu hal yang mengandung unsur gaib yang juga membuat merinding kita semua. Pokoknya yang merinding-merinding semuanya ada di sini, Bos. Di channel Merinding Channel Bos. Oke, Bos. Hari ini saya mau mengulas dan juga mau tanya jawab dengan Pak Dalang Seno Aji yang kemarin saya juga mengulas masalah pakeliran. Hari ini saya kepingin bertanya dengan beliaunya seputar masalah tentang Majapahit dan juga masalah harta karun atau seputar hartanya Majapahit, Bos. Karena apa? Karena dari zaman saya masih kecil sampai saya sekarang sudah dewasa ini banyak cerita atau banyak mitos tentang seputar harta Mojopahit. Nah, hari ini saya mau mengulasnya dengan Pak Dalang Seno Aji, Bos. Nah, ini beliaunya Pak Dalang Seno Aji. Rahayu. Rahayu. Salam budaya. Saya Ki Dalang Seno Aji, Mojokerto, mungkin bagi yang belum ngerti. Ya, ini Pak Dalang Seno Aji ini yang sangat terkenal di daerah Mojokerto. Monggo nanti yang mau pengen nanggap Pak ya. Pengen nanggap wayangnya beliau nanti. Monggo Pak. Nomor HP-nya berapa Pak? Nanti biar bisa dicantumkan sekalian. Ya, nomor HP-nya 085 730 294 888. Oke, siap. Ini gini Pak, ini hari ini saya kepingin tanya juga, juga membahas lah Pak. Ini kan dari zaman saya masih kecil sampai saya sudah tua kayak gini. Ini banyak cerita masalah Majapahit dan seputar harta karunnya Pak. Gitu. Jadi saya kepingin gimana ya? Kepingin banyak tahu lah. Saya pengen mengorek yang real. Saya kepinginnya itu Majapahit itu gimana sih Pak? Menurut jenengan itu gimana? Mojopahit itu sangat cocok dengan yang digembur-gemburkan cerita legenda masa lalu bahwa Mojopahit itu kaya raya. Kaya raya. Sampai kalau ada kunjungan-kunjungan dari kerajaan yang lain berkunjung ke Majapahit itu, waktu Pasugatan, Bujono Ondrowino itu semua peralatan dapur itu terbuat dari emas semuanya. Dari emas Pak ya? Rata-rata Pak ya? Rata-rata dari emas semuanya. Terus?
kalau kita itu kan legenda, kita menuju ke cerita gaib dan nyatanya Mojopahit. Kalau benarkah Mojopahit itu kaya raya? Iya, itu Pak yang perlu kita ulas hari ini. Iya. Saya kepingin tahu. Di Mojopahit itu sebetulnya kalau kita ngomong itu butuh kemurnian untuk mengetahui fakta real. Fakta realnya Mojopahit ya. Sebab banyak penemuan yang dari perhiasan terbuat dari emas. Itu rata-rata yang dapat, yang diberikan rezeki melalui perhiasan itu oleh leluhur. Itu bukan orang-orang yang pandai, orang-orang yang wawasannya luas. Begitu ya Pak ya? Iya. Bahkan saya meyakini ini maksudnya real tanpa pengambilan Pak ya, tanpa penarian. Tidak pakai media-media narik. Ya ini mohon maaf ya Pak. Ini kan karena saat ini Pak, untuk saat ini banyak orang gila mengenai harta Mojopahit dan juga mengenai harta karun. Dan yang sangat saya sayangkan lagi, itu di luaran sana itu banyak orang-orang yang mengatasnamakan penarian lah. Ini saya kepingin membahas yang real Pak. Biar apa? Biar pemirsa semua ini yang di seluruh dunia ini tahu bahwasanya tidak seperti yang mereka pikirkan atau yang mereka angan-angan gitu loh Pak. Biar orang itu nggak salah jalur gitu loh. Nah, saya kepingin tanya yang realnya bagaimana Pak? Ya mereka itu kan punya anggapan bahwasanya harta-harta Majapahit itu miliknya mungkin. Menganggap dia itu mempunyai, sehingga dia punya tato coro, pakai sarono, pakai prasarana, mengambil dengan ritual dan pakai minyak lah, pakai minyak, pakai menyan dan sebagainya. Pokoknya ritual lah Pak ya. Kalau saya menggarisbawahi, habiskan hartamu untuk ritual. 1 gram pun kamu nggak bakal dapat. Gitu Pak ya? Iya. Itu yang real Pak. Yang real ya. Nah, ini perlu digarisbawahi. Ini kita tanya sama Pak Dalang Seno Aji ini yang real karena beliaunya ini juga merupakan juga saksi pelaku. Saksi pelaku. Nah, oke Pak, lanjut Pak ini. Serem ini. Ada teman-teman atau saudara atau tetangga yang dapat itu rata-rata dia itu tidak menginginkan mendapatkan harta yang banyak, tidak punya. Dia cuma kerja jadi buruh tani, kerja jadi buruh bikin batu bata, nggak punya angan-angan saya minta harta Mojopahit yang nggak ada. Tapi karena welas asihnya para leluhur itu sering-sering hanya memberikan, tapi kepada orang-orang yang gimana kita menganggap wong temen lah Pak, katakanlah kalau di Jawa itu ya. Orang yang bener-bener gimana ya? Ya tidak cukup teman. Tidak bisa garis bawahi teman. Kalau saya pribadi, orang-orang yang mendapat itu rata-rata kok 99 itu agak kurang waras atau gitu Pak ya, agak stres lah katakanlah ya. Ya kata sedikit lah. Sedikit ya. Tapi dia mau bekerja. Gitu ya. Itu yang sukis, yang namanya sukis tetangga saya itu menemukan sebuah seperti vas bunga dan sebagainya. Itu ada sasmito malahan dia. Gimana Pak itu ceritanya? Sasmito itu orang tuanya sendiri. Sasmito itu maksudnya itu suara goib. Suara goib dari orang tuanya yang sudah meninggal. Ojo ngebruk ning kuno, ngebruk sore pot pencit. Nah, dia nurut sama Sasmito itu, besoknya bikin batu bata itu di bawahnya pohon pencit itu, pohon gitu ya. Iya, pohon mangga. Tiba-tiba kedalaman 1,5 meter itu mendapatkan itu vas bunga yang merah-merah itu, yang biru-biru itu banyak sekali. Satu tempat Pak? Satu tempat itu ngombrok gitu. Mungkin itu tapi banyak yang pecah sudah. Karena sudah lama dan juga kena pacul kena apanya Pak ya. Ada lagi kalau yang penemuan 1 bokor emas, 1 bokor di dalamnya itu banyak perhiasan-perhiasan. Bokornya sendiri dari emas apa dari? Kalau bokornya tidak, bokornya itu mudah patah, berarti dari tembaga yang sudah aus. Gitu ya Pak ya. Saking lamanya kena tertanam di tanah. Di tanah. Itu orangnya gimana nggak yakin kalau itu emas bisa diambil gitu loh. Gitu Pak ya? Malah kayak gitu ya? Malah nggak yakin. Dia juga bikin batu bata di belakang BPCB yang sekarang itu. Berarti rata-rata yang penemu-penemu ini banyak-banyaknya orang-orang yang bikin bata Pak ya? Iya, banyak bata. Karena menggali. Karena digali itu tadi. Kan kerjanya hanya menggali. Oke, terus lanjut Pak. Setelah itu dapat bokor yang isinya perhiasan itu
ditunggui sampai malam anaknya datang bawa makanan untuk makan ayahnya. Nanti putar lagi anaknya yang nunggu ayahnya pulang. Itu juga dapat sasmito apa? Enggak, ini nyata ya? Gitu aja. Oh, hanya ditunggu. Ya? Kalau mau pulang dilihat lagi duruki suket gitu. Lu masih ada. Ditunggu sampai 7 hari dan di hari yang ke-8 itu masnya ini bisa dipegang. Nyata. Real. Lalu dibawa pulang. Real ini barang nyata. Ya. Setelah itu ada yang membisiki ini harus dilaporkan ke pihak pemerintah. Waktu itu BP7 BP7 itu. Ya. Ini dilaporkan, tapi dengan catatan anaknya dimohon untuk dijadikan sebuah pegawai negeri. Anaknya dijadikan pegawai negeri. Imbal baliknya lah, karena ini kan tadi kan bukan harta sembarangan, harta emas gitu loh. Ini kalau mau dijual sudah nilainya sudah gila. Ya. Terus ada lagi Pak yang lain Pak? Ada lagi yang lebih besar lagi. Apa itu Pak? Di Desa Bejijong di 50 meter dari Candi Gendong. Itu tepatnya Dusun Muteran. Dusun Muteran itu desa Kejagan Trawulan. Iya. Itu lebih besar lagi. Ditemukan waktu itu dicatat 62 kilo emas. Gila. Dari perhiasan busana raja dari mahkota, kelat bau, mahkota, merinding saya. Kelat bau, Nogorojo, dan ini sabuk, timang, dan yang lain-lain. Itu semua emas Pak? Semua emas. Dan yang lebih kita mengaguminya itu terheran-heran itu ada seperti lumpang kecil itu namanya Linggayoni. Oh, Linggayoni. Iya. Linggayoni karena waktu itu di Mojopahit kan unsurnya itu Siwa. Iya. Atau Buddha Wisnu. Sehingga di situ ada Linggayoni pantas banget. Iya. Linggayoninya ini biasa saja, linggonya itu biasa. Iya. Dari emas. Iya. Cuma yoninya itu putih kayak kristal tapi ditretes inten jembrut. Nah, itu banyak meripatan gitu. Banyak sekali ya dilingkarkan di situ. Dilingkarkan di yang atasnya itu Pak ya. Nah, itu yang nemu juga gitu. Pak Randim namanya. Ya. Dia itu ya dikatakan gila ya enggak mau bisa kerja. Ya, bisa ngingoni anak bojo. Iya. Ya enggak sengaja. 60 berapa Pak tadi Pak? 62 kilo. 62 kilo itu berapa karung Pak? Ya ada 2 gelangsing itu. 2 gelangsing. Iya. Ketika sekitar jam 9 pagi itu kan penemuannya malah pagi Pak ya? Pagi. Jadi ada sinar matahari. Ya. Dia ngebruknya itu menghadap ke barat. Ketika ngebruk gini, kan diwadahi dandang dalung gitu ya. Iya. Nah, ketika dandang dalungnya sudah aus dikebruk ini kan sudah buka. Gitu ya. Ya. Kena sinar matahari mencorong kayak senter gini. Iya. Karena kilonya emas. Kilonya tadi, emas dan yang di dalam itu Pak Randim ini ngeblak. Pingsan. Tapi tetangganya yang rezeki ngambil dia. Oh, yang lain ikut ngambil. Ngambil bawa pulang, bawa lari. Wah, keren. Setelah itu dia sudah bungu atau sudah ngelilir dari sadar, dibawa pulang ya. Digonceng sepeda kayak biasa, kayak gonceng apa gitu, bawa pulang. Tapi setelah itu saya nggak mau menceritakan karena tidak jatuh ke pemerintah. Waktu itu banyak orang-orang. Tapi setelah penemuan-penemuan itu apa ada efeknya Pak? Ada efeknya ke orangnya sendiri? Apa iya. Gimana Pak? Jadi penemuan itu kalau saya mengatakan itu kan sebuah amanah dari leluhur. Kamu aku titipi seperti ini sebetulnya. Titipi amanah, jagalah dengan baik, rawatlah dengan baik. Itu leluhur mungkin seperti itu. Tapi dia salah guna. Dijual yang mahal, dibuat beli gini-gini, seneng-seneng. Akhirnya keluarga itu pun sekarang sudah out. Semua Pak? Semua sudah. Berarti sudah dari keturunannya dia sudah tidak ada semua? Sudah nggak ada, mati. Randim sudah. Nah ini ternyata harta karun sendiri itu juga ada efeknya ya Pak ya? Iya. Bukan kok kita dapat terus enak gitu ya? Enggak Pak ya? Iya. Ini pemirsa. Ini yang bikin kita merinding kadang-kadang untuk gimana ya, makanya jadi kesimpulannya kan sebenarnya itu hartanya Majapahit sendiri itu banyak Pak ya sebenarnya. Banyak sekali. Banyak sampai hari ini mungkin masih banyak penemuan tapi yang kita nggak tahu Pak ya. Oh banyak sekali. Banyak ya Pak. Karena orang-orang itu punya prinsip gini, bebek diulang-langi. Gimana itu? Nah ini bebek diulang-langi itu kalau ada orang nemu, tiba-tiba ada seorang
pedagang ya katakan, apa ya, pengepul lah katakan, pengepul ya, di pengepul wilayah ya. sini, Ya. membeli itu ditawar dengan murah, kan tidak boleh. Ya. Besoknya datang seorang pegawai Ya. BP3 dan seorang oknum polisi, Ya. bawa barangnya dibawa, Diminta lah kasarannya. tapi kalau dikejar ke kantor, nggak ada. barangnya nggak ada. Nah, saya kan bebek dulang langi. Iya. Akhirnya orang-orang ini kalau nemu diem aja. Diem, Gitu, Pak, ya? terus nggak ngomong-ngomong. Rata-rata Pak ya, iya, sekarang ya, untuk saat ini ya Pak ya? Iya, kalau ada yang nawar agak cocok ya, langsung Dibawa lari ya. Gitu. Oke, mantap. Terus ada lagi Pak, selain apa? Selain harta atau apa gitu? Yang ditemukan di sini. Yang nilainya fantastik gitu. Yang paling fantastik apa Pak? Sebetulnya kalau emas ya juga kita tidak bisa mengukur nilainya ya. Iya. Tapi patung-patung itu Banyak Pak ya kalau patungnya? banyak patung siwa, patung banyak sekali. Ada orang belakang sini, dia itu juga gali bata, cari bikin batu bata, nemu arca segini waktu itu. Ya. Ketika arca ini dibawa pulang, belum dijual, dibawa pulang, orang itu langsung sakit. Langsung ngefek berarti Pak ya? Ngefek, langsung sakit. Setelah itu ada mungkin karena sini ada percaya dengan punden, Mbah Pandansari, Mbah Yung itu, ada sasmito, kembalikan ke asalnya. Oh gitu. Kamu nanti akan sembuh. Akhirnya dikembalikan, digeledek itu ke sawah lagi. Ditaruh di sumuran kan namanya, sumuran. Dilepas sumuran, diuruk. Dia sudah sembuh. Sudah langsung sembuh, Pak? Langsung sembuh. Ini yang bikin kita kadang-kadang nggak masuk nalar ya Pak ya. Kalau Pak, saya dulu pernah mengunjungi salah satu ya mungkin situs lah Pak ya. Situs atau apa namanya saya nggak tahu, yang di belakangnya Pendopo Agung itu Pak. Itu kan katanya orang-orang itu kan banyak mitosnya di situ, itu tempat menyimpan hartanya Mojopahit. Katanya loh Pak, saya nggak tahu, kan mitos. Nah, mitos. Saya kepingin tahu dari Pak Dalang sendiri itu gimana. Iya. Kalau memang itu mau legenda di kecil saya dulu. Orang itu kalau ke kubur panggung itu kalau sudah benar-benar dia itu waskito, akan tahu keberadaan harta yang di sana itu. Gitu ya Pak. Memang benar itu ada harta di situ Pak. Nurut yang laku di situ, tapi kan cerita. Kalau cerita kita kan belum katakan 50% percaya, 50% nggak percaya. Apa pernah ada bukti-bukti bahwasanya di situ pernah ada yang dapat sesuatu? Pembuktiannya itu ada beliaunya itu Romo Budi dari Kediri dan Bu Endang dari Traulan sini. Seneng ritual dia juga, seneng riado atau rialat di kubur panggung itu. Dia dapat sasmito, tahu barangnya, tahu emasnya itu kalau dipegang nggak bisa. Kurang satu lengan, terus. Oh gitu ya Pak ya? Kurang satu lengan. Begitu mau diambil, kurang satu tangan. Dipacul, masih kurang, nggak bisa pegang. Akhirnya dia juga dapat sasmito. Dapat sasmito, golek ono sing kemleler, artinya isi korat karit. Oh iya, paham. Nah, itu yang real. Yang real ya. Artinya orang-orang Kediri itu waktu itu di tahun 70 berapa itu dikerahkan ke sini. Mendulang emas pakai endang manual itu yang pakai besi. Yang manual Iya, di daerah sekitar Traulan itu banyak sekali emasnya. Bahkan ratusan orang kerjanya seperti Tahun itu. Berapa itu, Pak? Kurang lebih 70 berapa itu. 70-an ya? Iya, 70-an itu. Banyak yang cari emas itu. Nah, ini jadi kesimpulannya bahwasanya hartanya Mojopahit itu benar-benar ada, Pak ya. Tapi tidak melalui proses-proses yang tidak seperti dipikirkan orang-orang, maksudnya ditarik atau di apa? Tarik pakai ritual, pakai minyak, pakai enggak bisa. Jadi kan biar yang nonton channelnya Merinding ini biar tahu gitu loh Pak, bahwasanya cara-cara seperti itu tidak masuk akal juga. Karena sesuatu hal itu yang belum pasti miliknya itu tidak akan bisa menjadi miliknya. Iya kan Pak? Bener Pak? Iya, seperti itu. Ojo milik barang liyan. Nah, kalau tidak merasa punya, kenapa kamu mau mengambil? Kan mencuri. Iya, siap. Kalau kamu mencuri, leluhur tidak meridhoi, nggak bisa. Pakai bisa. cara apapun kamu mengambil, nggak bisa. Oke, pemirsa, mudah-mudahan ini pembahasan kita kali ini tentang Majapahit dan harta karunnya
bisa bermanfaat buat Anda semua. Jadi Anda bisa lebih berpikir jauh ke depan bahwasanya harta-harta itu memang ada, tapi tidak bisa dikuasai khusus. Maksudnya tidak bisa gimana Pak ya? Bahasa Jawanya apa Pak? Dikakai sendiri, maksudnya Ya, dimiliki, di HI sendiri itu dimiliki, tidak bisa. Dan itu bisa keluar kalaupun leluhur ini memang meridoi dan ngasih. Memberikan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe channel Merinding Channel. Oke bos, mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi dengan Pak Dalang di lain waktu. Terima kasih Pak Dalang. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merinding. Salam merinding.